Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Nafisa Alia Rahma dan rekan saya ada Alif Rasya Ramadan, ada Kelita, ada Amar Evan, ada Nabila Afriani Fatin, dan Syifa Aulia. Kami akan menjelaskan tentang spektrofotometri UV visible yang berjudul Analisis Kandungan Logam Berat Tembaga CU pada air logam uji PPNS dengan metode spektrofotometri yang dibuat oleh Andin Asmara Putri dan kawan-kawan. Baik, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu spektrofotometri UV-Vis. Spektrofotometri UV-Vis merupakan teknik analisis kimia yang digunakan untuk mengukur energi cahaya yang diserap oleh suatu larutan tertentu pada panjang gelombang tertentu. Rentang panjang gelombangnya berada di dua wilayah, yaitu ada wilayah UV dan wilayah visible. Untuk yang UV, wilayahnya itu antara 200 hingga 400 nanometer, dan yang visible sekitar 400 sampai 750 nanometer. Jadi prinsip dasarnya yaitu ketika cahaya dengan panjang gelombang tertentu dilewatkan melalui suatu larutan, sebagian dari cahaya itu akan diserap oleh molekul zat di dalam larutan. Nah, semakin banyak zat yang ada di dalam larutan, maka semakin besar pula cahaya yang diserap. Inilah yang kemudian diukur sebagai nilai absorbansi, dan dari situ kita bisa menghitung konsentrasi analit di dalam sampel. Hubungan antara absorbansi dan konsentrasi ini dijelaskan oleh hukum Lambert-Beer, yang menyatakan bahwa absorbansi sebanding dengan konsentrasi dan panjang lintasan cahaya. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara kerja spektrofotometer UV-Vis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada cara kerja alat spektrofotometer UV-Vis untuk memancarkan cahaya dari dua jenis sumber, yaitu lampu deuterium untuk sinar ultraviolet dan juga lampu tungsten untuk sinar tampaknya. Cahaya ini diarahkan ke monokromator untuk dipilih panjang gelombang tertentunya yang sesuai. Nah, selanjutnya cahaya terpilih melewati kuvet yang berisi sampel. Sebagian cahaya diserap oleh sampel, sedangkan sisanya diteruskan ke detektornya. Terus dari detektor kemudian mengubah jadi intensitas cahaya menjadi sinyal listrik yang akan diproses dan ditampilkan sebagai nilai absorbansi pada layar. Terus di sini ada latar belakangnya. Yang pertama, kolam uji PPNS digunakan untuk menguji karya mahasiswa. Yang kedua, aktivitas manusia berpotensi menimbulkan pencemaran logam berat. Yang ketiga, tembaga CU diperlukan dalam jumlah yang kecil, namun akan berbahaya jika berlebih. Yang keempat, CU dalam air tidak terurai, artinya CU dapat mencemari dan membahayakan untuk kesehatan. Yang terakhir, acuan baku mutu PPRI nomor 22 tahun 2021 batas maksimum CU yaitu 0,02 mg per liter. Untuk yang selanjutnya ada metode pengujian yang dipakai. Metode pengujian yang digunakan untuk mengukur kadar logam berat CU atau tembaga yaitu menggunakan spektrofotometer UV visible. Spektrofotometer UV visible pada prinsipnya bekerja dengan menyerap absorpsi cahaya oleh atom. Proses yang terjadi adalah sampel akan menyerap sebagian sinar yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Penyerapan terjadi ketika banyaknya jumlah cahaya yang masuk sama dengan perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan tereksitasi suatu molekul. Metode ini itu dipilih karena metode ini relatif murah dan cukup sensitif untuk mengukur logam berat yang ada di dalam air. Seperti prinsip dasarnya, yaitu penyerapan cahaya oleh atom. Jadi saat
sampel itu dikenai cahaya, sebagian sinarnya akan diserap oleh senyawa yang ada di dalam sampel. Jumlah cahaya yang diserap itu tergantung dari panjang gelombang dan sifat atom si penyerapnya. Analisis dengan metode ini juga dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, yaitu dengan cara mengukur nilai absorbansi dari suatu sampel. Dan dengan nilai absorbansi itu menunjukkan seberapa besar cahaya yang diserap dan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar konsentrasi zat yang ada di dalam sampel. Selanjutnya, ada alat dan bahan yang digunakan. Yaitu yang pertama ada spektrofotometer UV vis, kemudian kuvet nomor 1 yang ketebalannya 1 cm, kemudian ada sampel air kolam, larutan 1 ppm, 3 ppm, dan 5 ppm, Aquades, kemudian NH4OH 25%. Nah, untuk diagram kerjanya seharusnya dimulai dari pembuatan larutan induk terlebih dahulu. Berdasarkan jurnal, larutan induk yang dibuat yaitu 1000 ppm. Kemudian dilanjut dengan pembuatan larutan standar 1 ppm, 3 ppm, dan 5 ppm dari larutan induk 1000 ppm yang tadi sebanyak 100 ml. Nah, yang untuk 1 ppm ini kurang lebih kita harus memipet 0,1 ml dari larutan induk tersebut. Dan yang untuk 3 ppm kita perlu memipet 0,3 ml dari larutan induk tersebut, dan 5 ppm kita perlu memipet 0,5 ml dari larutan induk 1000 ppm tersebut. Kemudian ada kondisi operasional spektrofotometri UV vis. Jadi kita perlu memastikan alat tersebut dapat digunakan dengan baik agar pengukuran dapat tepat. Jadi ada prosedurnya tersendiri. Lalu selanjutnya ada pengukuran nilai absorbansi. Nah, pengukuran ini dilakukan dengan mengambil masing-masing larutan sebanyak 2,5 ml, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml untuk direaksikan dengan reagen pengkompleks, yaitu sebesar 2,5 ml larutan NaDietil ditiokarbonat 1% dan 2,5 ml larutan NH4OH 5%, kemudian ditambahkan Aquades. Selesai. Berikut data hasil pengukuran dari standar. Jadi, konsentrasi standar pada 1 ppm itu didapatkan absorbansi sebesar 0,00053, pada standar 3 ppm didapatkan 0,0040 absorbansinya, terus di konsentrasi 5 ppm didapatkan 0,0071. Next. Dari data deret standar tersebut didapatkan grafik sebagai berikut, di mana kesamaan regresinya itu Y sama dengan 0,003X min 0,0027 dan didapatkan koefisien korelasinya 0,9989. Hasil koefisien relasi tersebut menunjukkan bahwa hasil kurva tersebut linear karena mendekati nilai 1. Next. Dan pada data hasil konsentrasi jurnal didapatkan absorbansi sampelnya 0,0016 dengan konsentrasi 1,68 ppm. Yang sampel kedua absorbansinya 0,0018, konsentrasinya diperkirakan 1,81 ppm. Dan sampel ketiganya 0,0015 dengan konsentrasinya diperkirakan 1,62 ppm, dan jika dirata-ratakan konsentrasi tersebut didapatkan 1,70 ppm. Baik, selanjutnya itu ada perhitungan hasil konsentrasi yang dicoba hitung secara manual, yaitu perhitungan berdasarkan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 0,0033X dikurang 0,0027.
yang dimana untuk mencari konsentrasi tersebut digunakan rumus konsentrasi sama dengan absorbansi dikurang intercept dibagi dengan slope. Maka didapatkan hasil konsentrasi pada absorbansi 0,0016 itu sebesar 1,30 ppm. Untuk absorbansi 0,0018 didapatkan konsentrasi sebesar 1,36 ppm. Sedangkan untuk absorbansi 0,0015 didapatkan konsentrasi sebesar 1,27 ppm dengan rata-rata 1,31 ppm. Nah, terjadi perbedaan hasil antara jurnal dengan konsentrasi yang kami hitung secara manual. Nah, mungkin hal tersebut dikarenakan metode hitung yang berbeda. Karena perhitungan manual biasanya menggunakan rumus matematis yang tadi itu berdasarkan regresi linear. Sedangkan mungkin saja pada jurnal digunakan langsung perhitungan pada alat spektrofotometernya yang biasanya menggunakan interpolasi spline atau dating polinomial. Bukan hanya regresi linear sehingga hasilnya sedikit berbeda. Next. Selanjutnya itu ada ketidakpastian. Nah, yang namanya pengukuran pasti ada yang namanya juga ketidakpastian yang dimana ketidakpastian pengukuran tersebut mungkin disebabkan karena yang pertama itu ada ketepatan kalibrasi alat. Jika mungkin kalibrasi di sini dilakukan dengan membuat kurva hubungan antara konsentrasi CU standar 1 ppm, 3 ppm dengan 5 ppm. Nah, namun jika panjang gelombang tidak tepat atau tidak stabil, maka hasil absorbansi dapat melenceng. Kalibrasi yang tidak teliti menghasilkan kemiringan yang salah, sehingga konsentrasi CU tidak akurat. Selanjutnya, itu ada konsistensi, pengenceran, dan bahaya. Pencampuran, atau perbedaan reaksi bisa mempengaruhi pembentukan kompleks CU, menyebabkan nilai absorbansi tidak stabil antar kontrol. Maka dari itu standar harus disiapkan secara konsisten, karena perbedaan sedikit saja akan berdampak pada kurva kalibrasi dan hasil akhir. Selanjutnya, itu ada kebersihan pipet. Jika pipet ya mungkin tergores, berembun, atau tidak bersih, maka cahaya tidak diteruskan dengan baik. Ini menyebabkan absorbansi lebih tinggi atau lebih rendah dari seharusnya. Nah, pipet juga harus diposisikan benar di jalur optik alat. Jika miring atau kotor, maka ketidakpastian. Selanjutnya itu ada ketidakpastian dari replikasi. Nah, yang dimana ketidakpastian replikasi dalam penilaian ini muncul dari variasi hasil pengukuran konsentrasi logam berat pada sampel air kolam uji yang dilakukan sebanyak 3 kali. Dan yang diperoleh masing-masing ada 0,0015, 0,0016, dan 0,0018 yang telah dikonversi sampai kurva kalibrasi sehingga menghasilkan konsentrasi CU sebesar 1,62 ppm, 1,68 ppm, dan 1,81 ppm. Dari hasil tersebut didapatkan rata-rata sebesar 1,70 ppm dengan simpangan baku sekitar kurang lebih 0,10 ppm. Nah, adanya selisih antar pengukuran ini menunjukkan ada ketidakpastian eksperimental yang dapat disebabkan oleh ketidakkonsistenan. Mungkin pada saat yang tadi disebutkan itu penambahan region, variasi waktu reaksi, atau fluktuasi kecil pada pembacaan spektrofotometer. Next. Nah, maka dari itu didapatkan hipotesis sementara yaitu kurva kalibrasi ideal, yaitu pada didapatkan hasil sebesar 0,9989 yang menunjukkan sensitivitas tinggi metode ini, sehingga bisa dibilang untuk pengukuran kadar logam CU ini bisa dibilang cukup akurat karena koefisien korelasi yang didapatkan cukup tinggi. Selanjutnya yang dari bahwa kandungan logam lembaga CU dalam air kolam uji PPNS melebihi batas aman yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021. Yang dimanakan maksimum 0,02 ppm. Nah, sedangkan yang didapat itu sebesar 1,70 ppm yang melewati tanda batas.
Nah, selanjutnya itu ada matriks sampel, sedimen atau ion lain bisa mempengaruhi absorbansi jika tidak dikelola dan akurasi bisa menurun jika persiapan standar tidak presisi. Next. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.